Sehingga saat ini kendaraan tidak langsung berhenti pada saat proses pengereman darurat. Berbeda dengan proses pengereman yang standar. Sistem keamanan pada kendaraan saat ini sudah terintegrasi dan secara umum sistem atau fitur keselamatan dikategorikan ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah sistem keamanan aktif atau active safety, dan yang kedua adalah sistem keamanan pasif atau passive safety. Di video selanjutnya, saya coba akan jelaskan terkait apakah itu perbedaan antara sistem keamanan pasif dan sistem keamanan aktif. Dan di video kali ini, saya coba akan jelaskan, akan sharing dengan teman-teman sekalian terkait dengan beberapa fitur keselamatan aktif yang tentunya dipasangkan di all new Yaris Cross. Sistem apakah itu, teman-teman? Yang pertama adalah sistem ABS, Anti-Lock Braking System. Yang kedua adalah BA, Brake Assist, dan yang ketiga adalah ABD, Electronic Brake Force Distribution. Ketiga sistem tersebut sebenarnya terintegrasi ke dalam satu sistem yang sama. Akan tetapi masing-masing sistem mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Akan tetapi ketiga sistem itu bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan proses pengereman darurat yang lebih maksimal. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari BG86. Memberi dan berbagi hanya di BG86. Yang pertama, teman-teman, adalah ABS. ABS adalah Anti-Lock Braking System. Fungsi daripada ABS ini adalah untuk mencegah terjadinya penguncian pada salah satu roda kendaraan kita pada saat kita melakukan pengereman darurat. Penguncian yang seperti apa, teman-teman? Pada saat kita melakukan pengereman darurat pada kecepatan tinggi, maka saat ini sistem ABS otomatis akan langsung bekerja. Speed sensor yang dipasangkan di masing-masing roda akan memberikan input sinyal kepada engine ECU. Dan saat ini apabila engine ECU mendeteksi adanya pengereman darurat pada kendaraan atau mendeteksi ada salah satu roda yang terkunci, atau pada saat ini jika engine ECU mendeteksi adanya perubahan kecepatan yang signifikan pada roda kendaraan, misalnya pada saat kita melakukan pengereman mendadak, kita kan sedang melakukan kecepatan tinggi, tiba-tiba kita melakukan pengereman mendadak, maka saat ini roda yang tadinya berputar dengan cepat, maka akan dipaksa untuk berhenti. Nah, di sini ECU mendeteksi adanya perubahan kecepatan dari masing-masing roda secara signifikan. Itu parameter yang kedua. Parameter yang ketiga, pada saat engine ECU mendeteksi adanya penekanan pedal rem yang begitu cepat, perpindahan pedal rem yang begitu cepat, maka engine ECU akan mendeteksi adanya proses pengereman darurat pada kendaraan. Dan saat ini ECU langsung memerintahkan kepada sistem ABS untuk melakukan kerja, untuk melakukan fungsi dan mendeteksi terjadi pengereman darurat agar tidak terjadi penguncian pada salah satu roda kendaraan kita. Kedua adalah BA, Brake Assist. Kenapa sistem BA dipasangkan pada kendaraan saat ini? Bukankah sudah ada sistem ABS, Anti-Lock Braking System, yang sudah bekerja dengan baik pada saat melakukan pengereman darurat? Dan ternyata kenapa dihadirkan sistem Brake Assist? Ternyata dari hasil beberapa investigasi terhadap kendaraan yang melakukan atau yang terjadi kecelakaan, crash,
Ternyata pada saat pengereman darurat, tekanan pengereman yang diterima masing-masing roda itu tidak maksimal, teman-teman. Karena yang namanya pengereman darurat, sehingga saat ini kita melakukan penekanan pedal rem dengan cepat, dan ternyata akibat proses yang seperti itu, tekanan pengereman di masing-masing roda itu tidak diterima dengan maksimal. Sehingga saat ini kendaraan tidak langsung berhenti pada saat proses pengereman darurat. Berbeda dengan proses pengereman yang standar. Kita melakukan penekanan pedal rem secara perlahan, sehingga di sini tekanan pengereman yang diterima oleh masing-masing roda itu dapat diterima dengan kuat pada setiap roda. Kapan sistem brake assist ini bekerja, teman-teman? Ada dua parameter. Yang pertama adalah pada saat terjadi perpindahan pedal rem ke pedal gas ke pedal rem dengan cepat, maka sistem brake assist akan langsung bekerja. Pada saat pengereman darurat, tiba-tiba kita sedang jalan pada kecepatan tinggi sambil menekan pedal gas, tiba-tiba ada halangan di depan kita, otomatis kita akan dengan cepat melakukan penekanan pedal rem. Informasi yang diterima ECU pada saat perpindahan yang begitu cepat antara dari kita mijak pedal rem ke pedal gas ke pedal rem dengan cepat, maka parameter ini dijadikan sebagai input oleh ECU untuk mengaktifkan sistem brake assist. Prinsip kerja daripada brake assist pada dasarnya adalah memberikan tekanan, bantuan tekanan pengereman yang lebih besar pada saat kita melakukan pengereman darurat. Sehingga saat ini diharapkan dengan tambahan sistem yang namanya brake assist, maka proses kendaraan berhenti itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan yang tidak melakukan atau tidak dilengkapi dengan sistem brake assist. Sistem yang ketiga, teman-teman, adalah EBD, Electronic Brake Force Distribution. Sistem ABS sudah dilengkapi pada kendaraan. Roda sudah tidak melakukan penguncian pada saat kita melakukan pengereman darurat. Brake assist juga sudah ditambahkan. Pada saat pengereman darurat, tekanan pengereman sudah maksimal diterima oleh masing-masing roda. Akan tetapi, kenapa dibutuhkan satu sistem yang satu ini, teman-teman? Yaitu sistem EBD, Electronic Brake Force Distribution. Ternyata, teman-teman, pada saat terjadi proses pengereman darurat, walaupun sudah ada sistem ABS, BA, masing-masing roda sudah mendapatkan tekanan pengereman yang sama, tidak terjadi penguncian semua roda, akan tetapi di sini ada yang masih protes, teman-teman. Yang protes adalah roda depan, misalnya. Pada saat kita melakukan pengereman darurat, maka saat ini beban kendaraan itu akan tertumpu ke bagian depan kendaraan. Sehingga saat ini roda di bagian depan itu mendapatkan tekanan atau beban yang lebih berat dibandingkan dengan roda yang ada di bagian belakang. Terus yang kedua, misalnya pada saat kita berbelok di tikungan. Misalnya kendaraan sedang berjalan, tiba-tiba melakukan pengereman darurat dan saat itu jalanan menikung, anggap saja menikung ke sebelah kiri. Maka saat ini beban kendaraan akan cenderung dilimpahkan ke roda depan sebelah kanan dan roda di bagian belakang sebelah kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Pada saat kita menikung ke kanan, maka beban pengereman akan tertumpu di roda depan bagian kiri dan di belakang bagian kiri. Berawal dari kejadian tersebut, maka bisa mengakibatkan salah satu roda, dalam hal ini misalnya roda belakang,
itu akan kekurangan daya pengereman pada saat dilakukan pengereman darurat dan kendaraan mendapatkan beban. Oleh karena itu, sistem EBD, Electronic Brake Force Distribution, dihadirkan pada kendaraan. Pada prinsip dasarnya adalah EBD bahwa setiap kendaraan itu tidak harus sama dalam usaha melakukan pengereman. Jadi disesuaikan dengan beban yang diterima oleh masing-masing roda. Misalnya roda depan beban lebih berat, maka tekanan pengereman akan diperbesar untuk di bagian roda belakang. Sehingga saat ini dengan dilengkapi dengan sistem EBD, maka untuk mencegah salah satu roda kehilangan daya pengereman pada saat terjadi pengereman darurat dengan beban yang berbeda di masing-masing roda. Itulah teman-teman ketiga sistem yang tentunya dipasangkan di all new Yaris Cross, yaitu ABS, Anti-Lock Braking System, BA, Brake Assist, dan yang ketiga adalah EBD, Electronic Brake Force Distribution. Sehingga dengan hadirnya ketiga sistem tersebut, maka proses pengereman, terutama pada proses pengereman darurat, akan menjadi maksimal. Pengereman akan menjadi lebih baik dan kita terhindar dari yang namanya crash, terhindar dari yang namanya accident. Itulah tadi teman-teman yang bisa saya coba sharing pada video kali ini. Dan saya ingatkan kembali, BG86 minta dukungan teman-teman untuk bisa menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng. Akhir kata, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi dan berbagi hanya di BG86.